Nah, karena saya sudah mendedikasikan diri ke Steven, maka siapapun yang berkonsultasi dengan saya Mm. itu saya free kan kapanpun seumur hidup, asal dia sudah tes Steven. Wow. Boleh silahkan chat WA atau video call atau apapun. Ini nomor saya satu-satunya. Silahkan gitu ya. Kita Ya, ngobrol bareng, kita diskusi bareng bagaimana untuk terutama pengembangan tumbuh kembang didik anak ya Bu ya. ya, Oke, nah, itu perkenalan dari diri saya. Media sosial saya cuma satu, Beni Badiru Zaman, itu di Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Oke, aktivitas saya sekarang adalah selain menjadi seorang trainer Steven, saya punya usaha percetakan dan percetakan ya Bu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke berikutnya. Oke, tiga faktor utama Anda yang harus mengikuti workshop Steven level 1. Jadi ini apa namanya tanda tanya yang besar atau fenomena yang berlaku sekarang dan ini bukan menjadi rahasia umum lagi. Di mana yang poin ketiga, mahasiswa Indonesia semua salah jurusan, termasuk saya 87%. no. Hmm. Ya, kenapa? Mereka hanya melihat ini universitas favorit, ini jurusan yang paling mudah untuk mencari kerja dan sebagainya. Atau saya ikut anak saja, atau saya ikut yang teman-temannya aja. Atau Mm-mm. banyak yang ikut-ikutan. Tetapi yang murni sendiri itu pilihannya gue banget, hanya 13%. Sisanya 87% adalah mahasiswa Indonesia salah jurusan. Maka jangan heran begitu lulus, mereka hanya berharap mencari kerja dan sebagainya. Bukan menciptakan lapangan kerja ya, Bu ya. Oke, poin yang kedua adalah angka perceraian di Indonesia naik 20%. Apa yang terjadi di sini? Karena di sini mungkin miskomunikasi antara suami dan istri. Padahal kunci rumah tangga salah satunya adalah komunikasi. Nah, di Steven, itu kita bisa menguraikan. Bisa ada kata bahasa bagaimana seorang suami yang thinking punya istri orang sensing. Ada bahasa yang nyambung di antara keduanya. Itu goalsnya. Tapi kalau dua-duanya suami dan istri sudah dites Steven, minimal minimal pencapaiannya adalah mereka paham akan karakter masing-masing pasangannya. Kalau menghadapi thinking, oh saya berarti harus ngomongnya begini. Kalau suami menghadapi orang sensing, istrinya, maka bahasa yang pas adalah seperti ini. Nah di Steven ada matriks kayak gitu. Terus bagaimana yang sama, terus bagaimana yang lain dan sebagainya itu. Nah kalau kunci komunikasi itu dikuasai, maka angka perceraian salah satunya bisa dikurangi bahkan lebih awet. Kenapa? Di sana terjadi lebih legowo kitanya ya. Oh iya, istri saya kan sifatnya begini, maka saya harus lebih bijaksana lagi cara menyampaikan atau cara menangkap gitu ya. Dan yang pertama adalah 75% Indonesia menderita stres karena pekerjaan, kesejahteraan fisik, keluarga, dan sosial. Itu mungkin kalau dari 75%, saya mungkin salah satunya pada saat 2012. Iya, setiap hari Senin saya pasti ngeluh, waduh udah hari Senin lagi. Kenapa? Karena pekerjaan yang saya kerjakan itu tidak sesuai dengan pola pikir saya, dengan bawaan hidup saya yang harus selalu ketemu banyak orang. Karena begitu masuk ke ruangan kerja, pasti saya berhubungan dengan komputer, berhubungan dengan mesin dan sebagainya. Dan itu dia bisa diajak ngobrol. Kalau orang film kan harus ngobrol. Nah, bayangkan kalau semua orang tidak sesuai dengan fitrahnya, dengan bawaan dirinya pada saat bekerja. Akhirnya apa? Kerja hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Yang penting absen, akhir bulan saya dapat gaji. Sudah itu doang. Kepuasan batin tidak, itu yang menyebabkan stres. Bagaimana pengaruhnya? Pasti lelah fisik juga ke keluarga karena kita merasa kerja tidak ikhlas, kerja tidak total, maka uang yang dihasilkan pun dari kerja itu ya nggak berkah mungkin ya kalau dalam bahasa saya. Itu yang menyebabkan kok begini-begini aja hidup, kok setiap hari saya ribut dengan istri, anak kok tidak nurut dan sebagainya. Mungkin sumber rezekinya itu kita cari dari yang tidak kita ikhlas gitu ya.
itu 3 faktor utama yang kenapa sih kita harus tes Stephen dan ikut workshopnya. Oke, sampai saat ini 3 poin itu dapat ya Bu ya? Ya, dapat Pak. Oke, ada mungkin dari 1, 2, 3 Ibu yang dapat di sini, mungkin itu saya banget gitu. Kira-kira yang mana Bu? Nggak ada ya, Hmm, mudah-mudahan. klien-klien saya sih Pak sebenarnya. Oh gitu. Makanya saya mau ambil Stephen tuh karena melihat yang 1, 2, 3 ini sih gitu. Oke, heeh, heeh. Oke, sebelumnya mohon maaf nih. Saya belum kenal juga dengan Ibu. Ujuk-ujuk saya langsung kenalan diri ke materi aja. Mohon maaf, Ibu, Bu Mana sekarang aktivitasnya di mana? Aktivitas saya punya agensi sosial media, Pak Ben. Jadi saya mentor untuk personal branding. Oh, Nah, jadi saya ada tim juga khusus untuk bikinin konten-kontennya entrepreneur, pengusaha-pengusaha untuk bangun personal branding di sosial media gitu. oke, oke, oke. Berarti, Keren, ternyata keren Om Ben ya. oh ini personal branding. Kalau Layak jadi privat serta keren ini Bu, ini muncul ide-ide saya karena personal branding, yang namanya personal berarti brand masing-masing orang itu nempel Betul. dengan dirinya sendiri. Betul, betul, betul. Jadi saya kenapa saya butuh Stephen, Pak Ben, karena Yes, yes. saya harus nge-profiling semua klien ketika mereka mau bikin konten gitu. Jadi saya kan udah tahu Stephen dari lama sebenarnya, Pak Beni, semua Ya. tim saya udah saya Stephenin, saya Oh sama gitu. anak-anak semuanya udah Stephen gitu. Oh gitu. Jadi pas dengerin tentang Stephen, saya udah tahu gitu, udah mestinya udah hafal lah sensing tuh apa gitu, saya tahu. Nah, jadi dari situ tuh saya merasa kayak saya harus dalemin nih Stephen karena saya tahu dikit-dikit aja. Itu bener, klien saya tuh sampai nanya, "Bu Mana kok tahu aku kayak gitu? Bu Mana kok tahu kamu kayak aku kayak gini?" Nah, brandingnya klien-klien aku tuh Pak Ben, itu aku pakainya tuh dari Stephen, aku ambilnya. Jadi Yes. aku ambilin mereka, kalau mereka tuh aku wajibkan tes Stephen dulu, baru profiling sama aku gitu. Jadi aku tuh kemarin, sebelum aku bisa Stephen ini, jadinya aku punya tim gitu loh Pak Ben, yang orang Stephen Ya, ya. gitu. Jadi dia yang ngurusin Stephen-nya gitu loh Pak Ben. Jadi mereka harus Stephen dulu, baru bisa mapping mapping sama aku, mapping sosial media gitu. Baru bisa dibuatin konten sama timku gitu loh. Cuma jadinya aku ngerasa kayak, kok kalau nggak aku sendiri yang langsung jago nge-Stephen, jadinya kayak ada yang kurang. Makanya aku akhirnya ambil waktu lah, oke, aku belajar deh. Oke, oke, clear, clear, clear. Oke, ini berarti bisa shortcut saya nih materinya. Berarti bisa lebih mengarah ke apa yang Ibu butuhkan. Tapi kita tetap merangkai eh, di apa namanya di silabus atau sesuai kurikulum kurikulum Om Ben. SL ya. Oke, tapi saya nangkap Ya, berarti saya sudah tidak perlu babat alas lagi, tidak perlu dari dasar lagi, minimal sekilas-sekilas saja. Mungkin lebih ke pendalaman kalau gitu Ibu ya. Mungkin Ibu ya, ini langsung ke PSL 2. Iya, langsung ke PSL 2 kan Ibu ya? Enggak. Beda gimana lagi Pak? Pak Langsung Om Ben. Jadi programnya nanti Kamis Jumat Najar. program WS Workshop Stephen level 2. Oke, oke. Ya. Nah, setelah ini kan Ibu sekarang WSL 1, nanti besok 2 hari ke depan itu WSL 2. Nah, segera mungkin nanti kita ambil Ibu, ya saya saranin untuk tematiknya. Yang pertama parenting tetap itu yang pertama sekali parenting tetap ya. Yang kedua langsung ke profesi, Stephen profesi itu keren banget untuk branding di sana karena nempel. Ya, Saya akan menjadi apa? Nah, nanti diajarin di sana. Lebih betul, ke betul. personal branding. Ujung-ujungnya sih ke social branding nantinya. Ya, Oke ya. Oke, kita fokus dulu aja ke level 1. Kita yes. ikutin apa namanya alur dari silabus WSL 1 ya. Tapi minimal saya dapat gambaran background dari Bu Mana dan ternyata beruntung sekali Bu Mana, berarti kerjaan kita nih sama-sama untuk mengangkat atau mengarahkan seseorang untuk menemukan who am I-nya ya Bu ya. Ya, betul, betul. Oke. Nah, mudah-mudahan ini jalur jalur kebaikan kita untuk Amin. di kehidupan nanti ya. Amin, Pak Ben. Ya.
Karena begitu kita temukan jalur mereka dan mereka ngikutin, mereka bersyukur banget, ya itulah jadi nilai Betul, tambah buat kita. betul, betul. Itu Bu yang kenapa saya ngotot di Steven, karena ya inilah keahlian saya. Saya pengen orang tuh supaya ini jalurnya gampang gitu loh, nggak usah Iya, ribet-ribet. Oke, lanjut Bu ya. Ini 3 poin iya. ini karena kita bergerak di bidang yang sama ya. Oke, sukses mulia is my lifestyle. Mohon maaf sebentar Mbak. Ibu dulu sama tesnya sama siapa? Dulu aku tesnya sama Mbak Ayu yang jadi Oh Mbak timku Ayu, kemarin ya tuh. ya ya. Mbak Ayu, Mbak Ayu, Mbak Ayu ya yang jadi tim aku kemarin di sini, Pak. ya. Gitu. Intuiting. Ya, intuiting. Mbak Ayu itu intuiting. Ya itu Steven generasi pertama bareng kita bareng Pak Nazar itu Iya. Hmm, tahun oke, oke. 2012-an itu Bu. Salam dari saya Pak Beni gitu. Om Ben gitu pasti ini. Kalau tahu mungkin bisa gabung juga nggak apa-apa di sini. Baik, sukses aja nggak cukup, harus sukses mulia. Nah di sini mungkin Ibu juga pernah dengar apa sih sukses. Jadi tidak hanya sukses tetapi juga mulia. Sukses dengan sensingnya, sukses dengan thinkingnya, sukses dengan intuitingnya, sukses dengan feelingnya, sukses dengan instingnya. Pada saat yang sama mulialah terhadap kesuksesannya tersebut, gitu ya Bu ya. Ya, Sudah pernah dengar konsep ini Bu? belum. Ya, belum ya. Oke. Suksesnya orang sensing, maka sesuai dengan chemistry-nya. Jadilah orang kaya sekaya-kaya mungkin. Mhm. Kenapa? Karena orang sensing itu potensi banget untuk menjadi orang kaya. Dibanding yang lain ya Bu ya. Kayaknya apa? Kayak Nah, kaya secara finansial. saya Orang tuh. sensing itu ibu banget ya. Iya, Jadi saya sensing ekstro. sensing extrovert ya. Oke. Kayak money magnet kalau orang sensing itu. Kenapa? Iya, iya. Money magnet. Karena gampang sekali nangkep momen. Oh, Oh, kayaknya ini oh, menghasilkan uang nih. Nggak usah mikir oh, panjang, oke. langsung sikat aja. Oke. Maka dari situ itulah suksesnya. Diukur dengan pendapatan yang dia punya, Mm-mm. pencapaian yang dia punya. Dan pada saat yang sama, orang sensing tuh mau sensing extrovert khususnya ya, Mm-mm. dimanapun dia berada, tuh nggak betah duit itu lama-lama di tangannya. Pasti dia bagikan atau pasti dia nikmatin. Ah, iya benar. Nikmati dirinya sendiri. Dan kalau kita sudah mentalitas sudah baik, ini nih pengen aja Betul, betul. ngasih kemana dan sebagainya. Itu udah panggilan hidup. Ya, Kalau dia ada negatifnya sedikit, lihatlah boros. dia nikmatin ke mall kemana dan sebagainya untuk memanjakan dirinya sendiri. Mm-mm. Tapi kalau sudah dilatih, nah di Stephen nanti diarahkan bagaimana untuk melatihnya itu supaya orang lain tuh kalau dia bersedekah itu hanya 2,5%, tapi orang sensing minimal 20%. Dan itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi orang sensing pada saat dia memberi. Iya. Dan ternyata itu yang membuat orang sensing lebih sehat daripada yang lain pada saat memberi. Itulah yang mulianya. Iya, iya. Jadi wajib memang orang sensing itu menjadi orang kaya. Wajib. Kalau ada orang sensing yang biasa-biasa aja, nah tanda tanya ini, ada apa ini? Berarti dia nggak Begitu. pakai sensingnya. Mm-mm. Maka orang sensing nggak boleh kerja gratisan, harus bertarif, harus ada gaji, harus ada hasil. Nggak Mm. boleh menjadi seorang apa namanya ya, kerja cuma-cuma, nggak ada rumusnya tuh orang sensing. Mm-mm. Nggak Mm-mm. boleh aja. Kecuali orang feeling boleh kerja cuma-cuma, yang penting namanya keren aja. Boleh tuh orang feeling kayak gitu. Tapi orang sensing nggak boleh. Oke. Dia bekerja harus ada hasil, no pay no gain. Mm. Hanya kan wajar jadi cepat kaya kan. Sensing matre Betul. wajar. Wajar sekali. Kalau sensing nggak matre, nah ini ada sesuatu. Kenapa sensing nggak matre gitu? Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu yang dasar-dasarnya Bu ya. Oke, jadi setiap orang sensing itu harus menjadi orang kaya, thinking harus menjadi pemimpin yang bijak, intuiting harus menjadi invention, penemu atau pembaharu, inovator. Orang feeling harus menjadi seorang motivator, semua orang menjadi inspirator dan sebagainya. Orang insting harus membuat segala sesuatunya bahagia. Mm-mm. Itu suksesnya setiap mesin kecerdasan. Dan pada saat yang sama, berbuatlah mulia. Orang thinking dengan kepemimpinannya, dia bisa welas asih terhadap bawahannya dengan
Hmm. Keputusan-keputusan yang dia ambil itu tidak merugikan bawahannya. Itulah mulianya dia. Mm-mm. Orang intuiting dengan penemuannya Hmm. bisa membantu Mm-mm. banyak orang. Ya, Link dengan semangat membaranya, dengan wejangan-wejangannya menusuk hati ke setiap audien atau ke setiap orang. Orang itu akan berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang dari tidak semangat menjadi semangat. Itu kekuatannya di situ. Itulah Mm-mm. mulianya dan sebagainya. Maka sukses mulia itu adalah sebagai jalan hidup kita, gaya hidup kita. Mm-mm. Sukses saja cukup, kita harus sukses dan mulia. Nah, berbuat mulia lebih mudah saat sudah sukses. Nah, Stephen mengantarkan bagaimana sih supaya kita lebih mudah lagi untuk sukses itu loh. Rumusnya Iya. bagaimana? Ya pakai Stephen-nya. Dipakai dan diamalkan setiap hari. Saya kenapa bisa bertahan sampai sekarang lebih dari 10 tahun, mungkin ini tahun ke 11 ya Bu ya. Saya di Stephen. Padahal angkatan Mm-mm. saya yang pertama itu banyak sekali sampai sekarang tuh banyak sekali. Tapi kenapa sih hanya beberapa orang yang muncul? Kenapa? Karena mereka pakai Stephen hanya sekedar tahu. Sudah setelah itu tidak ditempelkan, tidak diaplikasikan. Kalau saya enggak, Pak Najar enggak, Hmm. setiap hari ngomong Stephen. Setiap hari menerapkan Stephen. Kenapa harus menerapkan Stephen? Karena saya harus sukses mulia. Kenapa harus sukses mulia? Ya, tadi tuh saya sudah canangkan sukses mulia adalah jalan hidup saya, gaya hidup saya gitu loh. Tidak hanya sukses, tetapi kita mulia. Makanya awet Mm-mm. sampai sekarang. Saya sarankan juga, kalau sudah tahu Stephen, yuk segera terapkan di berbagai Iya. bidang. Oke, nah ini ciri-ciri yang nggak gue banget, ini bisa kita deteksi. Contoh hidup itu pokoknya gugur kewajiban aja. Kita melihat kiri kanan, oh ternyata rumput tetangga lebih hijau ya. Mm-mm. Bisa aja lebih hijau kan rumput tetangganya mungkin rumput sintetis, hijau selalu jadi kan. Betul. Terus galau, uring-uringan, mau dibawa kemana kita. Ini ciri-ciri yang tidak gue banget lah pokoknya. Nah ini yang pernah saya alami. Pokoknya setiap hari Senin saya kerja. Jumat sore, wah udah seneng tuh. Karena besoknya libur hari Sabtu. Minggu sore udah galau lagi. Gitu ya. Oke, ngelihat teman-teman yang menjadi pengusaha enak amat ya jadi pengusaha, akhirnya pengen jadi pengusaha dan sebagainya kayak gitu. Oke, nah hidup yang gue banget itu ya kita hidup tuh enjoy, happy, tenang, ya. Sampai ke depannya saya tahu apa yang saya akan lakukan gitu. Nah ini idealnya hidup yang gue banget. Nah di Steven kita mengantarkan itu sesuai umpamanya orang sensing hidup itu enjoy banget pada saat dia uangnya banyak dan sebagainya. Karena materi yang berbentuk materi orang sensing itu harus ada, fasilitas harus ada. Maka eh, pasti dia akan happy, pasti dia akan enjoy, tenang. Dengan uang ini saya akan bisa melaksanakan apa-apa gitu ya. Beda kalau orang sensing dikasih jabatan tok. Di sana jabatannya tinggi tapi uangnya kecil. Ini pasti membuat dia tidak tenang, tidak happy. Kenapa? Bukan itu, bukan jabatan yang dia cari, tetapi apa? Harta dia yang cari kayak gitu. Atau orang sensing ditempatkan menjadi orang feeling yang seorang menjadi seorang motivator, ngomong sana sini, seminar sana sini gitu ya. Tapi dia tidak ada uangnya di situ. Itu pasti, aduh kok begini banget, nggak happy dan sebagainya. Beda banget kalau orang sensing tiap hari punya uang, pegang uang dan sebagainya, ada fasilitas yang dia nikmatin setiap harinya, maka hidup itu adalah enjoy, happy, tenang dan sebagainya. Saya orang feeling kalau saya setiap hari ngomong, setiap hari ketemu teman, dikasih porsi untuk berbicara dan sebagainya, bahagia banget deh gitu loh. Nikmat banget. Pada saat pulang pun tidak ada materi yang saya dapat, cukup 3M atau 5M ya. Makasih Mas, mau mampir, maaf merepotkan, 5M kan itu kan ya. Tapi itu membuat bahagia sekali. Kenapa? Dia sudah berterima kasih, sudah terbuka wawasannya, akibat dari apa karena saya berbicara tadi gitu ya itu yang membuat saya bahagia Hmm. toh materi mungkin dikonversikan ke dalam bentuk yang lain kebahagiaan saya di rumah adem dan sebagainya kayak gitu itu pandangan saya tapi beda dengan orang sensing pokoknya kalau saya memberikan konsultasi ke orang
ada price di situ, ada harga di situ. Wajib tuh orang sensing, Ibu ya. Karena Betul. itu apa? Membuat dia enjoy, happy, tenang. Coba kalau tanpa ada ijab kabul, kamu sejam terserah berapa aja, begitu terserah aja. Loh kok cuma ngasih segini? Bagi orang sensing kalau tidak ada perjanjian kayak gitu, waduh galau kan? Kita udah lama-lama ngasih 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 briefing ke dia dan sebagainya. Tapi kok kenapa dapat segini? Nah itu makanya dengan sensing itu harus yang pasti-pasti. Sejam sekian Bu ya. Oke, kita mulai dari jam sekian sampai sekian. Tambahan waktu ini. Itu harus ada rule-nya, harus ada aturannya dan hitam di atas putih bagi orang sensing. Tapi Ya, bagi orang feeling dikasih jatah betul. sejam. Biasanya dia kasih bonus 2 jam, jadi 3 jam. Dan itu gratis biasanya. Itu bedanya Bu. Jangan jadi orang feeling, Ibu jadi orang sensing aja. Oke, clear Bu ya? Jadi mungkin ada nanti Clear. ibu yang feeling, ini kok lama banget ngasih Ada. konsultasinya. Ini kok lama banget ngasih konsultasinya. Biarkan dia menikmati dengan kerjaan dia. Toh perjanjian dengan dia, sekitar kamu sejam dibayar sekian ya, itu terserah kamu mau 5 jam kayak mau seminggu kayak, yang penting saya bayar sejam. Itu kalau orang sensing. Tapi bagi orang feeling, yang penting gue happy gitu loh. Oke, kalau paham kita, oh ternyata dia feeling, dia menikmati dengan profesinya dia ngobrol, memberikan solusi dan sebagainya gitu ya. Biarkan aja Bu. Tapi bagi orang sensing, kamu sejam ya sejam, sisanya bayar gitu. Nangkap ya Bu ya dari sini ya. Iya, Oke. nangkap. Oke ya, jadi kalau udah tahu Steven masing-masing karakternya, happy banget deh, nggak capek kena ini juga pikiran juga. Kita banyak pemakluman di situ. Ini kok Betul. orang thinking, seharusnya sejam kok cuma 5-10 menit ngasih briefnya, ngasih konsultasinya. Orang thinking itu efektif. Dia akan menjelaskan ini tanpa panjang waktu, tanpa panjang lebar. Itu kehebatan orang thinking. Ya, efektif. Kalau orang sensing efisien. Nah, itu kan bedanya tuh. Oke, clear ya sampai sini ya. Lanjut lagi. Nah, gimana sih caranya? Efisien. Ya, Ya, clear. efektif itu orang punya orang thinking, sejam jadi 5 menit. Nah, kalau orang sensing, gimana caranya? Efisien, irit gitu loh. Nggak ngabisin banyak resources ya. Kenali diri, bagaimana caranya? Ya, mengenal diri. Supaya kita nggak galau, supaya kita enjoy mengenali diri. Saya sensing, maka penuhi diri saya, kenali diri saya, yang bawaannya selalu kerja itu harus ada hasil dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah itu mengenali diri itu kita tentu kita sudah punya pilihan yaitu arahkan orang ke Steven. Nah, karena kita bertemu dengan orang-orang yang sudah ada saat ini, mungkin usia 10 tahun, usia 50 tahun, usia 30 tahun, bervariasi, maka yang kita hadapi adalah, yang di depan kita adalah keadaan fenotip. Keadaan saat ini. Ini kayaknya orang feeling, enggak, itu orang thinking. Tuh lihat tuh, matanya kayak gitu, dan atau ngomongnya kayak gini. Bukan, ini saya yakin orang feeling. Ada lagi orang sensing. Itu adalah fenotip. Penampakannya saat ini adalah fenotip. Nah, bagaimana kita menebaknya? Itu kemungkinan 40% saja benarnya. Kenapa? Karena ya 40-60% ya. Itu karena tebak-tebakan itu tidak selalu akurat. Kenapa? Di sini ada rumus namanya genetik dan lingkungan itu yang menghasilkan keberadaan kita saat ini, fenotip. Nah, yang nggak akan berubah itu dan tetap sampai kapanpun, mulai dari lahir sampai kita meninggal, ternyata porsinya cuma kecil banget, 20%. Tetapi itu bisa mempengaruhi yang besar, 80%. Nah, saya feeling 20% plus lingkungan, ditingkingkanlah saya selama 40 tahun. Maka orang mengenal saya sebelum 2012, ini orang thinking ya. Mikir aja gitu, muka mikir gitu Bu. Ngomongnya pun ngomong mikir. Maka orang menebak saya, kamu thinking. Kenapa? Karena lingkungan membentuk saya thinking. Tetapi setelah saya tes Steven, oh ini ternyata genetik saya yang 20% dan ini nggak akan berubah walaupun ditempa oleh lingkungan.
Dan bahkan dengan modal genetik yang 20% tersebut, saya bisa menata lagi yang 80%-nya ini. Sehingga saat ini muncullah aura feeling saya sekarang, gitu loh. Clear ya, Bu ya? Ya, ya. Jadi tes-tes yang beredar di luar sana, biasanya wawancara, paper and pencil test, atau ya pengamatan perilaku, itu hati-hati. Kenapa? Karena tidak akan menampakkan yang 20% ini. Kenapa? Karena ini 80% porsinya. Gede banget kan? Dan itu Iya, betul. memprofiling orang, menebak-nebak, melihat wajah, dari gaya bahasa dan sebagainya. Ini tidak bisa menunjukkan bahwa itu adalah bawaan aslinya. Kenapa? 80% berpengaruh. Maka profesi ibu sekarang hati-hati pada saat memprofiling orang, ingat ada 80% yang mempengaruhi orang tersebut. Pernah nggak kira-kira ibu umpamanya menggunakan Stephen dan tidak menggunakan Stephen? Umpamanya Stephennya disingkirkan dulu, di profiling sama ibu untuk personal branding. Yang salah tuh benar-benar kira-kira. Dan itu effortnya luar biasa ya untuk menemukan personal brandingnya kan? Banyak salah. Iya kan? Kalau iya, kalau dibantu sama Steven lebih gampang, Pak Ben jadinya. Oke, dari sini kita nangkep. Bayangkan kalau perusahaan-perusahaan yang lain untuk mempersonal branding seseorang tidak menggunakan yang 20% ini sebagai acuan. Apa yang terjadi? Di tengah jalan mungkin mereka setelah kita personal branding, yang ada itu tadi, aduh capek banget kok kayak gini gitu kan. Saya harus menjadi orang lain, bukan menjadi dirinya sendiri. Kebayangkan kayak gitu kan? Seperti apa ya? Banyaklah contoh-contohnya tokoh-tokoh kita. Seorang Sandiaga Uno itu menurut judge expert Pak Farid Poniman sebagai penemu Stephen, bahwa Sandiaga Uno itu adalah orang feeling. Maaf Om Ben, Sandiaga udah tes juga Om Ben. Udah tes juga ya? Iya udah tes. Temennya Oh iya dengan Pak Pak Jamil. Jamil kan sama Pak Iya iya Farid. benar-benar. Enggak, waktu di awal itu kan Sebelumnya feeling ya. ya, judge expert, tapi dikuatkan lagi. Sudah dites Stephen ternyata feeling. Coba Ibu perhatikan. Sandiaga Uno sekarang adalah benar nggak feeling? Dengan terjun ke, lihat sekarang kiprahnya di bidang apa sekarang? Dia sekarang jadi menteri ya? Ya Bu Mana ya? Menteri ya? Nah, sebelumnya jadi apa? Iya. Gubernur kan? Wakil gubernur Jakarta ya? Dan itu menteri, gubernur dan Wakil sebagainya Gubernur Jakarta. dunia politik kan? Iya, Ya. betul. Oke. Sebelumnya dia sebelum kiprah ke dunia politik, dunia apa yang dia lakukan? Yang dia jalani? Bisnis, pengusaha kan Nah, Sandiaga Uno? nah kan ya? Karena orang-orang baby, Iya. apa bukan baby, golden baby ya, karena orang tuanya kaya, maka dibentuklah dia menjadi seorang pengusaha. Sukses kan ya? Triliunan asetnya dan sebagainya. Sukses banget. Sukses banget kan? Tetapi pada saat titik tertentu, kenapa dia milih ke politik? Yang itu jelas-jelas mengeluarkan uang banyak, ongkos politiknya juga gede dan sebagainya, menyalonkan jadi wakil gubernur, menyalonkan jadi calon wakil presiden, bahkan dia mau merendahkan diri ikut ke timnya yang mengalahkan dia di pemilihan presiden menjadi menteri gitu kan. Sekarang pun dia ngotot pengen jadi apa namanya wakil presiden tapi tidak ada yang milih, tetapi dia tetap eksis di dunia politik. Kenapa kira-kira itu? Padahal kan pusing-pusing amat, mending bisnis aja, dia udah banyak duitnya, perusahaannya banyak gitu ya. Tetapi kenapa dia ngotot di dunia politik kira-kira? Genetiknya kali ya, berarti yang Yes, mengarah ke sana. genetiknya orang feeling. Ya kan? Hmm, Bukan karena bisnis yang dia cari, tapi ini orang feeling tuh ya kayak gitu iya, iya. di dunia politik. Nah, balik lagi kita ke yang kebalikannya. Dulu ada Menteri Perindustrian namanya Hairul Tanjung. Pernah apa? Oh iya, Nah, Hairul tahu. Tanjung yang punya City Corp ya. Oke, kenapa dia sebentar banget di dunia Betul. politik? Berarti dia nggak tertarik di situ ya, secara genetik dia emang Yes. pengusaha ya, memang bisnis darahnya berarti. Oke, dia adalah seorang sensing. Maka Wah, pantas kaya raya.
Ya kan? Sensi Ya, ekstrovert lagi, Bu. bisa kepo. Sama persis. Sensi ekstrovert lagi. Iya, betul, Oke, betul. kenapa dia tidak? Iya, betul. Sensing extro. Oke, nah di Wah, sini oke. dapat kita petik, dikasih jabatan tinggi, wewenang yang gede banget, Menteri Perindustrian, bisa bisa memperkaya dirinya sendiri juga, ada peluang ke situ. Tapi dia, ini bukan dunia gue akan terjun ke dunia bisnis yang saya alami aja gitu kan, yang saya kerjakan sekarang. Dia tinggalkan itu dunia politik. Oke, clear ya Betul. dari sini ya. Dua tokoh yang dua Ya, pilihannya ya. berbeda gitu. Yang satu dua-duanya kaya tapi dikasih kedudukan, yang satu dikasih kekayaan nggak mau gitu loh. Dari sini kita nangkap Hmm, 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 hmm. bahwa 20% ini bisa mempengaruhi yang 80%. Kenapa? Karena dia tetap. Oke ya, law of Oh, the vital few. Oke. Nah, fenotip ini dibentuk oleh 20 dan 80% keberadaan saat ini ya. Nah, bayangkan berapa banyak orang yang fenotipnya 100% sekarang ini tidak menggunakan yang genetiknya 20% itu. Banyak maskingnya, banyak hmm. pura-puranya. Banyak Iyalah maskingnya ya. pasti, Bu, Oke. ya. Dan itu ya, Pak Ben, tapi kalau misalnya tadi kan 20% bisa yes. mempengaruhi yang Ah, 80%, ya. ya Pak Ben ya. Tapi apakah namanya 80% kan dia gede banget ya itu Ah, pengaruhnya. Apakah sama yang 80% juga sebenarnya itu bisa mempengaruhi yang si 20% ini, jadi dia tuh lupa bahwa sebenarnya dia tuh punya darah itu, tapi ternyata dia akhirnya nggak ke sana arahnya karena dia dibentuk sama lingkungannya ke sana. Itu juga mempengaruhi ya, Pak yes. Ben ya? Nah, ini merupakan pilihan hidup. Tapi Mm-mm. pasti semua orang mempunyai titik di mana dia akan apa namanya kembali gitu, Bu. Ah, Habibie titik kembali dari dunia technical kembali ke feeling akhirnya. Saya akan kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Saya akan membuat ah, pesawat oke, teraman untuk Ainun. Feeling banget kan itu kan, lebay kan. Dia oke, kembali ke Indonesia, tinggalkan yang dia karir di Jermannya. Pasti itu ya, kembali. Dan saya pun mengalaminya itu gitu di usia 40 tahun. Bukan ini yang saya cari nih. Ya udah, saya keluar aja gitu. Dan coba ibu oke, perhatikan beberapa orang di lingkungan ibu dan sebagainya, kita perhatikan tokoh-tokoh publik gitu ya, pasti semua mengalami mm-mm. itu. Dan kalaupun dipaksakan dengan 80%-nya, sampai kapanpun tidak akan mencapai 100%. Kenapa? Karena 20%-nya hilang deh gitu. Nggak dipakai gitu loh. Sehebat apapun. Hmm. Maksudnya nggak akan mencapai 100% itu dia akan kayak apa Pak Ben? Maksudnya apakah dia jadi kayak kehilangan passion atau Ya, dia betul. dia Salah merasa ada satunya yang itu. kurang gitu Salah ya? satunya itu. Dan tidak Ah, akan menjadi expert ah, gitu. Yang ada capek. Kembali lagi ke tiga tadi tuh. Dia akan stres. Dia akan apa yang pilihan yang ketiga. Apa ada tiga. Kenapa sih harus Stephen itu? Ada tiga tersebut tuh. hmm, Banyak kepura-puraan. Banyak yang masking. Banyak yang ini bukan gue banget gitu loh. Capek hmm, gitu kan. hmm, Alangkah indahnya 20% kita pegang erat-erat. Jangan sampai lepas. Lalu hmm. 80%-nya kita tata gitu loh. Lingkungan yang harus kita Oh, atur. Metode yang harus kita atur, cara yang kita harus atur itu loh. oh, oke. Nah, berarti kan dari awal penggemblengan itu ya itu tadi, ketahui, kenali diri. Selanjutnya bagaimana? Ku tahu yang ku mau. Kita bentuk yang 80%-nya itu. Clear ya, Bu ya? Ya, ya Pak Ben. Oke. Nah, kalau kebalikannya bagaimana? Seperti saya yang melakukan 80% itu seperti Sandiaga Uno, Habibie dan sebagainya yang sudah melakukan 80% dan sukses di situ, tapi nggak ada ketidakpuasan. Ya kembali lagi ke 20%, rancang ulang lagi gitu. Pasti itu akan cepat Hmm, gitu loh. oke. Oke, kenapa Sandiaga Uno bisa langsung menjadi menteri, menjadi wakil dan sebagainya? Karena lingkungannya sudah gede, ini resource-nya dia punya. Dia rancang ulang 20% kembali ke feelingnya, lingkungannya dia bentuk. Oke, siapa yang jadi wakil gubernur? Ya uang udah ada dia. Ya tinggal
caranya masuk partai ini dan sebagainya dengan kekuatan uangnya dia. Tapi dia puas dengan 20%-nya dia tuh. Clear ya? Ya, Oke. ya. Oke ya. Nah, sekarang kita sebagai pelaku Steven sekarang mulai kita amatin tuh kiri kanan kita, orang-orang di sekitar kita, baik itu yang dekat, public figure dan sebagainya. Itu kelihatan Bu, mana yang happy-nya asli sama happy-nya palsu gitu loh. Hmm, Bu perhatikan pada saat awal kemunculan Jokowi, lihat maskingnya ketara banget. Jokowi itu orang thinking secara judge expert ya. Orang thinking melakukan pencitraan yang itu jagonya orang feeling. Kaku banget kan kelihatannya, Bu. Pada saat kebakaran hutan, dia cuma melihat menatap hutan ini kan apa kayak gitu, nggak ada artinya gitu. Kaku banget. Terus dia masuk ke gorong-gorong, belusukan dan sebagainya. Pencitraan. Kalau itu dilakukan oleh orang feeling, pas adem melihatnya. Tetapi karena ini dilakukan oleh orang thinking, ih kok kaku banget gitu ya. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Saya orang feeling, kalau urusan pencitraan saya tahu mana yang asli yang palsu gitu kan. Dan Indonesia secara archetype, secara dunia apa namanya psikologinya, Indonesia adalah orang feeling. Maka ketebak, oh kayak gitu sih, kaku banget gitu loh. hmm, Kenapa? Ya karena dia orang thinking, nggak pas banget gitu loh. Beda SBY yang feeling, dia sedihnya tuh bener-bener sedih, lebay bahkan gitu kan. Nggak pura-pura gitu loh. Jokowi mau hmm. dipura-pura sedih nggak bisa. Ya seperti kayak gitulah. Makanya kalau saya nonton televisi atau apapun public figure, nah disitulah saya latihan profiling orang gitu loh. Hmm. Enak banget. Maka makin banyak kasus, akhirnya setiap ketemu orang walaupun dia fenotip, ya minimal kita tahu, oh ini yang dasarnya ini. Tapi kenapa ini munculnya ini? Nah kita lihat lagi backgroundnya, oh pantas dia dibentuk menjadi seorang bisnismen, menjadi seorang apa-apa gitu loh. Akhirnya kita bisa berkesimpulan, dikuatkan lagi dengan ilmu Stephen ini Bu gitu. Ya. Oke, itu Hmm. harapan kita. Terutama ibu nih yang bergerak di bidang personal branding. Walaupun orang itu nggak mau tes Stephen, ini kita minimal udah pegang-pegangan. Ada 20 dan ada 80. Mana yang munculnya Hmm. nih? Oh ternyata 80% kuat banget. Padahal ini Hmm. dia orangnya ini gitu loh. Maka tinggal ambil keputusan aja. Personal branding kamu kan yang harus mengurus urusannya personal. Pakailah rumusnya yang 20 ini. Jangan pakai yang 80. Ya, betul. Kadang-kadang kalau usia sekarang ini yang ada apa? Denial, penolakan. Saya bukan thinking kok, saya feeling. Saya bukan feeling kok, saya intuiting kayak gitu kan, denial. Nah, kenapa bisa denial penolakan tersebut? Karena dia sudah terdistorsi oleh lingkungan. Hmm. Oke ya. Nah, tinggal Ya. kuatkan aja kita. Kembali deh ke yang 20, kembali ke 20 gitu loh. Nah, Hmm. itu kita Hmm. perlu belajar lagi dengan ilmu-ilmu yang lain supaya orang yakin bahwa dia adalah yang 20% adalah ini gitu loh. Banyak kan ilmu Oke. ya, ada ilmu hipnoterapi atau apa, ilmu semantik, ilmu bahasa. Dari cara ngomong aja, saya ini saya pikir saya adalah orang feeling. Ya nggak ada orang berpikir orang feeling gitu loh. Harusnya saya rasa saya adalah orang feeling. Dari kata-kata itu aja ketahuan. Banyak orang yang ngomong, saya pikir aja. Secara tidak langsung kita bisa melihat dia adalah thinking karena saya pikir gitu loh. Tapi kalau ada orang yang merasa nggak jauh tuh orang feeling kayak gitu kan. Ada yang bahasa kayak gitu kan? Ah, Nah, ya, ya, ya. ya. Jadi itu bisa dilihat lah. Oke. Ah, ini nih. Ada sebuah teori namanya teori strata genetik, tingkatan genetik. Nah, ini berhubungan dengan keputusan. Nanti diulang lagi oleh Panajar. Tetapi setiap orang itu akan merespon atau akan mengambil keputusan sesuatunya itu dari tingkatan-tingkatan ini. Tingkatan yang paling tertinggi adalah jenis kelamin, yang paling rendah adalah golongan darah. Maka jangan heran kalau pada saat kita ngambil keputusan, awal respon pertama adalah yang merespon adalah tipe golongan darah kita, bukan mesin Hmm. kecerdasan kita. Oh. Contoh, nah di rumus golongan darah itu adalah ini nih Bu. Sorry, golongan darah itu
Ya, Ibu sudah dapat info belum kira-kira golongan darah? Oh itu apa, B itu apa, AB itu apa belum? Belum ya? Eh, sudah Pak Ben. Oke. Tapi aku nggak begitu mendalami kalau yang itu cuma tahu-tahu aja gitu. Oke. Nah ini jadi ini kalau sudah kita mendalami Steven, kita harus tahu juga. Kok saya thinking sih, padahal saya feeling loh. Saya mengambil keputusan apapun, saya harus mengandalkan perasaan saya. Nah, bisa jadi walaupun dia orang thinking, tapi golongan darah dia adalah O. Karena O akan Hmm, berperilaku seolah-olah menjadi seorang feeling. feeling. B berperilaku seolah-olah menjadi seorang intuiting. A berperilaku seolah-olah menjadi seorang thinking. AB Hmm. sensing. Oh, AB itu Nah, sensing. AB itu sensing. Jadi, respon pertama seseorang dalam mengambil keputusan adalah golongan darah. Namanya respon sesaat berarti. Bisa 1 detik, bisa 5 detik, bisa 10 detik, dan sebagainya. Respon aja. Hmm. Walaupun dia thinking secara mesin kecerdasan, Hmm. yang strata yang kedua, thinking, tapi aduh kasihan amat ya. Dia selalu pakai perasaannya. Kenapa? Karena didorong oleh golongan darah. Nah, orang thinking ya. Saya kasih contoh orang thinking. Minta duit dong 1.000. Oh iya kasihan deh. Ya deh saya kasih Hmm. aja 1.000 gitu kan. Minta duit dong 1 juta. Nah udah mulai naik nih ke kapasitas hardware. Mulai mikir dia dengan otaknya. Loh kok 1 juta? Kemarin dia masih minta Hmm. 1.000. Sekarang 1 juta buat apa? Udah mulai tuh main thinkingnya. Hmm. Pakai Hmm. kapasitas hardware gitu ya. Cepat mikirnya gitu Hmm. kan. Semakin ini lagi dia akan naik lagi ke level yang ketiga, introvert dan extrovert. Naik lagi ke level atas mesin Hmm. kecerdasannya, benar-benar thinking ininya main gitu ya. Nggak masuk akal minta 1 juta gitu kan. Buat apa? Dianalisa sama orang thinking. Nggak saya kasih Hmm. gitu kan. Baru jenis kelamin. Nah jenis kelamin ini perempuan dan laki-laki. Jadi secara keputusan hierarkinya adalah seperti kayak gini. Nah seperti Hmm. di level yang pertama ini, yang level paling tinggi ada jenis kelamin. Sefeeling-feelingnya orang, sefeeling-feelingnya laki-laki pasti dia thinking. Ah, Setinggi-tingginya perempuan pasti dia orang feeling. feeling. Hmm. Dengan keibuan. Kalau orang thinking, kalau orang laki-laki, walaupun saya feeling, tetap mikir Bu untuk mengambil keputusan dalam hal rumah tangga sih ya, Hmm. gitu. Nah itu makanya kenapa yang paling tinggi adalah jenis kelamin. Di bawahnya ada mesin kecerdasan. Di bawahnya ada lagi adalah introvert dan extrovert, drive kecerdasan. Di bawahnya lagi adalah kapasitas hardware, IQ. Di bawahnya lagi Hmm. yang paling bawah adalah golongan darah, respon. Makanya ada sanguin, ada melankolis kayak gitu ya. Itu mereka dengan Ah. tes golongan darah, dengan respon golongan darah. Oh, oh itu pakai golongan darah ya, Pak Ben Artinya ya? respon, walaupun metodenya pakai wawancara, Heeh. wawancara itu kan respon. Nama kamu siapa? Direspon. Bagaimana kalau ada kejadian gini? Oh, saya sangat terharu dan sebagainya. Langsung itu respon kan? Kayak, Hmm. makanya pada satu wawancara, hati-hati. Apa yang dia jawab? Mungkin, bukan mungkin ya. Respon yang pertama adalah golongan darah. Apalagi jawabnya Hmm. cepat. Tetapi kalau dia agak lama untuk menjawabnya, nah ini melalui proses ini kapasitas hardware. Waduh, nggak nyampe nih. Saya belum dapat pengetahuan ini. Naik lagi ke sini, naik lagi ke mesin kecerdasan. Nah, ini pakai yang mesin kecerdasannya. Pakai perasaan lah, pakai mikir-mikir lah, pakai untung rugi lah gitu. Kayak gitu ya, Bu ya. Hmm. Nah, Ya. makanya pada satu wawancara yang berperan besar adalah golongan darah. Belum ke jawaban Hmm. aslinya. Oke, clear ya sampai situ strata genetik lebih ke cara pengambilan keputusan. Baik, pusat kenali diri adalah pusat pusat pengendali diri. Apa sih pusat pengendali diri kita? Yaitu adalah otak kita ini. Semua dikendalikan oleh otak kita dan di mana otak kita ini terdiri dari belahan dan lapisan. Kalau belahan dulu kita hanya mengenal kiri dan kanan, sekarang ada atas dan bawah.
Maka kalau dibikin kuadran itu ada 4. Kiri bawah sensing, kiri atas thinking, kanan atas itu intuiting, kanan bawah itu feeling. Lalu insting di mana? Insting itu adalah sebagai penyangga Tengah. yang 4 itu. Nah, tapi Ah, semua ini kerjanya terintegrasi sebagai pusat pengendali diri. Cuman dari keempat ini hanya ada satu yang menjadi komandannya. Siapa itu? Ya, itu tadi yang 20%. Kita dites Stephen, larinya ke sinyal-sinyal itu larinya ke feeling. Maka feeling yang akan menjadi komandan di tipe yang lainnya. Ujung-ujungnya feeling yang menjadi komandannya gitu. Oke, ya pusat kendali itu ya, otak. Nah, secara konsep Stephen kita bisa baca di sini di buku Cubic Leadership versi yang pertama, yang edisi awal, dan ini adalah versi yang diperbaharui. Edisi oh, awal muncul di 2006 atau ya 2006 kalau nggak salah. Ini hanya untuk kalangan perusahaan-perusahaan dari Cubic Leadership yang dia masukin. Jadi Cubic Leadership itu untuk profiling orang pakai teori ini. Maka dibuat buku ya. Masih teknik wawancara. Bahwa untuk memprofiling orang itu hanya ada 4. Sensing, thinking, intuiting, dan feeling. Belum ada insting. Pak Farid kebetulan waktu itu menjadi seorang tenaga HR ya, HRD. Jadi makanya dia mau nggak mau belajar tentang ini. Dan semua metode-metode yang berkembang ada DISC, ada apa namanya multiple intelligence dan sebagainya, ada personality plus. Dia pelajarin semua itu Pak Harin. Nah, tapi dia pakai yang ini ya. Nah di tahun 2010 buku tersebut disempurnakan muncullah tipe yang terakhir yaitu tipe insting dari pengalaman istrinya. Sampai sekarang tidak akan berubah lagi, hanya ada 5 tipe ya. Ini di buku Cubic Leadership. Nah, Pak Farid mengambil dari beberapa kumpulan teori ahli ya. Yang pertama Carl Gustav Jung, Ned Herman, Paul MacLean. Nah, yang menjadi patokan awal ini Carl Gustav Jung. Dia itu adalah teori belahan otak. Kalau otak dibelah itu menjadi 4, sensing, thinking, intuiting, dan feeling. Maka yang terkenal dari konsepnya Carl Gustav Jung adalah teori belahan otak. Ada belahan kiri, belahan kanan, ada belahan atas, belahan bawah. Nah, kalau Ned Herman itu dia lebih ke apa namanya ya? Bukan strata. Kalau strata itu kan Paul MacLean. Om Ben, mohon maaf Om Ben. Pak Najir mungkin bisa bantu yang Ned Kalau Herman itu apa? Gustav Jung Lupa itu saya. fungsi dasar otak. Oke, kalau Dan Herman Paul belahan. MacLean itu strata, tingkatan. Bahwa otak yang paling atas itu adalah kenapa Mohon maaf, yang kalau Gustav Jung itu ya? disebutnya adalah fungsi dasar otak. Halo? Carl Gustav Jung itu kan belahan. Kalau Ned Fungsi dasar otak. Herman Fungsi dasar otak. Yang belahan dari Herman. nggak jelas mana aja suaranya. Oh, nggak jelas ya? Fungsi dasar Ya, fungsi dasar. belahan kan ya? Belahan dari Herman. Ya, Jadi kalau Carl Gustav Jung itu fungsi dasar otak. Jadi setiap otak itu mempunyai fungsi, fungsi sensori, fungsi thinking, fungsi intuisi dan fungsi perasaan atau feeling. Nah, kalau Ned Herman ini lebih ke physically belahan, limbik dan neokortek, atas dan bawah, kiri dan kanan. Nah, kalau McLean itu strata, tingkatan. Jadi kita bisa ambil 3 teori besar ya, teori fungsi dasar, teori belahan otak, dan teori strata tingkatan. Nah, dikompilasilah oleh Pak Farid. Disempurnakanlah ketiga tersebut menjadi sebuah konsep namanya Stephen. Sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Nah, sensing ini bisa dipetakan lah letaknya di mana, belahannya. Oh, adanya di limbik kiri. Thinking ini ada di mana? Adanya di neokortek kiri, feeling limbik kanan, terus intuiting neokortek kanan dan sebagainya. Ini sebagai penyempurna.
Dan insting adanya di mana? Nah, kalau McLean meningkatkan otak itu, mengklasifikasikan otak itu, otak manusia, otak mamalia, dan otak reptil atau binatang buas kayak gitu ya, binatang melata. Maka insting adanya di binatang melata. Maka supaya lebih manusiawi, pilihannya adalah insting. Kayak gitu. Itu sejarahnya Pak Farid menemukan Stephen. Tetap mengkompilasi ketiga para ahli dan disempurnakanlah ada insting di situ. Baik, secara umum konsep Stephen adalah seperti kayak gini. Seorang sensing jagonya di memori. Seorang thinking jagonya di analitis. Seorang intuiting jagonya di kreativitas. Seorang feeling jagonya di emosi. Dan insting adalah di naluri. Ini adalah keunggulannya. Urusan analitis serahkan ke jagonya yaitu orang thinking. Urusan perasaan atau emosional serahkan orang feeling. Urusan ingat mengingat, hafalan-hafalan serahkan ke sensing dan sebagainya. Oke, ini secara umum konsep Stephen. Mengapa sih harus Stephen? Sebagai tes kecerdasan, Stephen menganut kepada sistem operasi, bukan ke hardware. Kalau hardware itu bentuk fisik dari otaknya, ya, belahannya sebelah mana, terus letaknya sebelah mana, hardware-nya aja, volumenya berapa, dan sebagainya. Ini adalah hardware. Tetapi kalau Stephen, itu lebih ke software, cara kerja. Cara kerja yang belahan kiri bawah, orang sensing adalah begini. Cara kerja orang yang kiri atas, orang thinking adalah begini. Dia lebih ke cara kerja, sistemnya, sistem operasinya gitu. Bukan hardware-nya, itu ke Stephen. Maka setelah kita tahu hardware-nya begini, kita juga perlu tes lanjutan untuk mengetahui seberapa besar hardware-nya, seberapa besar IQ-nya. Supaya apa? Prosesnya lebih cepat nggak? Makin besar hardware-nya, makin cepat prosesnya gitu. Itu yang disebut dengan IQ. Jadi emang setelah kita ketahui sistem operasinya, nah kita bisa menentukan ini bisa ngebut nggak nih nantinya nih. Oh ternyata nggak bisa ngebut. Kenapa? Karena keterbatasan hardware. Hardware-nya mungkin IQ-nya nggak nyampe 200 semuanya. Hanya rata-rata saja. Clear ya? Dari sini, itulah yang menentukan Stephen tidak plek ketiplek, wah pasti bagus nih. Enggak. Tetap harus lihat kompetensinya. Kompetensi itu kan didukung oleh hardware juga, Bu. Clear ya? Jadi pada saat memprofiling orang, tidak langsung mengeneralisasi. Karena kamu feeling kamu harus bisa jadi pemimpin, harus bisa jadi negosiator yang ulung. Enggak selalu. Kenapa? Ya tergantung kompetensi tadi, pengalaman dia, hardware-nya, dan sebagainya. Jadi Stephen hanya awal saja. Pintu masuk, ada nggak Stephen yang ideal? Ya kita tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Kompetensi, pendidikan, dan sebagainya. Kayak gitu. Clear ya? Jadi mentang-mentang kita sudah tahu Stephen, oh pokoknya yang jadi pemimpin orang feeling. Belum tentu gitu. Secara kapasitas dia belum memenuhi, ya nggak bisa. Saya Hmm. didukung oleh teman-teman udah terjun ke dunia politik. Tetapi saya menolak. Kenapa? Darah politik saya belum begitu kental kata saya. Kenapa? Saya baru berpolitik sekarang, jadi saya nggak mau gitu loh, nggak mau memperdalam itu. Kenapa? Darah politik Hmm. saya belum kental. Artinya wawasan saya, kompetensi saya di dunia politik tidak mumpuni. Makanya saya tidak pilih yang itu gitu loh. Padahal secara potensial orang feeling ada, tetapi bukan pilihan saya itu. Hmm. Clear ya? Nah itu Ya, bedanya clear, clear. hardware dan software. Kalau software kan bawaan. Setelah bawaan kita cek lagi seberapa besar ini nih kapasitasnya gitu. Clear ya? Oke. Tapi Pak Ben, Ya, misal itu kan tadi dia berarti orang yang misalnya dia harusnya feeling dia bisa mimpin, dia nggak bisa, ternyata dia merasa kapasitasnya nggak ada, misalnya gitu. Tapi apakah itu bisa kita arahkan orangnya gitu, Pak Ben, untuk dia mengarah ke sana atau gimana? Kalau sama sekali dia bilang enggak, kayaknya aku nggak bisa itu gitu loh, misalnya. sangat bisa. Nah, cuman levelnya mau di mana? Itu tergantung dari Hmm. kapasitas hardware. Hmm. Anak saya Oke. umpamanya ini secara ini adalah
thinking umpamanya atau sensing. Mm-mm. Saya Mm-mm. mau upgrade dia, ngebut, bintang pelajar dan sebagainya. Saya ukur juga IQ-nya. Oh, ternyata IQ-nya cukup hanya di level kabupaten saja. Karena untuk level provinsi, Mm. di level Indonesia, ini harus IQ sekian gitu loh. Mm. Gitu kan ya. Bisa, tetapi itu tadi kapasitas hardware menentukan juga gitu loh untuk kompetensinya. Mm. Oke, Ya. oke, oke, ya, Oke, kompetensi kan didukung oleh salah satunya kapasitas hardware, Bu. iya. Mm-mm. Kalau dasarnya ada, tetapi mau level berapa mainnya gitu loh. Level provinsi, Mm. level kecamatan, level kabupaten, level nasional atau internasional gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke ya, clear ya? Sampai di sini bisa membedakan, Bu Ya, ya. Bukan ya. cuma serta-merta kamu itu jadi feeling harus bisa ngomong. Iya, bisa. Mungkin di level provinsi, kecamatan, pada saat dimasuk kabupaten dia udah ngelihat yang lainnya udah lebih ini lagi dan sebagainya kayak gitu ya. Mm. Itu ditentukan oleh hardware. Ya, ibaratnya gini, kalau kita punya motor, ada merek Honda, Suzuki, Yamaha, Vespa, terus apalagi Kawasaki dan sebagainya, itu adalah software. Mm. Maka kalau kita punya motor Honda, masukin ke bengkel Honda. Oke, nah sekarang kita balapan. Balapan sesama motor Honda. Ada motor yang cc-nya 100, ada yang motor cc-nya 250. Yang mana yang menang? 250. Ya, kenapa? Karena cc-nya gede. Hardware-nya Ya. gede, kayak gitu. Oke. Clear Oke, ya? oke, oke. Oke. Clear, clear. Nah, nah, itu bedanya hardware dan software. Udah software-nya salah, walaupun kapasitas hardware-nya tinggi, tetap dia akan kembali ke software-nya. Habibie sekarang lihat, Bu. Habibie itu software-nya feeling. Tetapi hardware-nya gede, Mm-mm. kepalanya gede, otaknya encer banget kan, IQ-nya juga di atas 200 lebih. Salah satu orang yang Mm-mm. terjenius di dunia ini ya. Oh, bikin apapun bisa intinya gitu ya. Seorang penemu lagi kan. Tetapi itu tadi si hardware-nya tidak sesuai dengan software-nya gitu loh. Akhirnya balik lagi ke dunia politik, dunia feeling-nya yang 20% tersebut. Coba zaman Oke. dulu si Habibie-nya digembleng secara apa namanya? Ilmu-ilmu sosial, ya mungkin jadi begawan kali di dunia politiknya gitu loh. Mm. Kayak gitu ya. Ya contohnya jadi harus selaras software dan hardware kayak gitu. Oke. Mm. Sebentar. Steven, simple, akurat, dan aplikatif. Simple, fokus satu hebat, akurat, mengukur software otak, sementara alat lain mengukur hardware otak. Jadi ada juga yang fingerprint Mm. yang menunjukkan IQ, seberapa besar kapasitas otaknya. Dan yang terakhir, Steven itu aplikatif, bisa digunakan dari dengan berbagai macam bidang. Oke, mohon maaf Bu, di sana jam berapa Bu? Jam 1 ya? Di Bali jam 1. Sesi satu mungkin sedikit lagi Om Ben, nggak apa-apa Om Ben. Oke, Sesi, ingetin aja sesi Pak satu Najar ya. beres, nanti kita istirahat. Oke, ingetin Pak Najar ya. Oke. Steven itu simple. Tes dilakukan dengan cara yang mudah. Mau dalam keadaan tidur, mau dalam keadaan bad mood, mau keadaan apapun, itu tidak terpengaruh. Karena yang dites itu bukan fenotip, tetapi lebih ke ini apa namanya fingerprint ini. Ini kan nggak ngaruh ini. Biometrik. Biometrik ya. Kalau yang wawancara itu namanya psikometrik kan. Kalau di Steven ini pakai biometrik. Mm. Oke, itu bedanya. Maka kalau dites yang biometrik itu nggak berpengaruh dengan situasional saat itu gitu loh. Mudah, tes 5 menit kemudian ada hasil. Tidak perlu persiapan rumit, cukup mengingat satu mesin, cukup mengingat satu mesin kecerdasan, satu personality genetik. Sensing, sensingnya apa? Introvert, berarti sensing introvert. Sensingnya apa? Extrovert, berarti sensing extrovert. Simple banget, nggak perlu ngapalin yang lain lagi. Ya, Mm. kalau di multiple intelligence banyak itu. Ada Mm-mm. ininya, ada ininya dan sebagainya. Ada 4 yang minimal yang harus dihafalin itu. Puyeng.
Ya, Tadi apa bedanya Pak Ben kalau yang psikometrik sama biometrik gitu? biometrik lebih ke physically yang ada di dalam tubuh kita. Bisa retina mata di tesnya, Oh, bisa sidik jari, bisa sidik kaki juga bisa, dan bisa DNA. oke. Kalau yang psikometrik tadi pencil and paper test, Ah, psikometrik gitu ya, ya. oke, Bisa clear. kuesioner itu psikometrik. Oke, simple, akurat. Akurat tersebut validitas tinggi di sini ya. Dari sekian banyak peserta tes di tahun 2012, 60.000 orang, lebih dari 90% mengatakan yes, ini gue banget. Kok bisa pas sih? Kok Bapak Ibu baru kenal setengah jam yang lalu, kok tahu saya semua gitu. Itu biasanya kalau udah tes Stephen Hmm. biasa langsung mengetahui gitu ya. Nah, di tahun 2011 uji reliabilitasnya dari 352 sampel ya, 2 kali tes berselang 1 bulan, hanya 3 yang berubah. Berarti sekitar 90%. Reliabilitasnya sangat tinggi banget. Suatu alat ukur yang dikatakan sah atau bisa diterima jika uji validitasnya di atas 90%. Oke ya. Hmm. Nah, hardware dan sistem sistem operasi. Nah, ini ada anak yang otaknya lebih besar di sebelah kiri atas. Sebelah kiri atas itu apa menurut Steven itu? Thinking kan? Thinking. Oke. Ya, sebelah kiri atas ini kan lebih menonjol gitu. Heeh. Berarti kapasitas hardware-nya lebih besar. Tetapi setelah dites Steven, dia itu adalah intuiting. Berarti harusnya di sebelah kanan harusnya yang menonjol kan? Nah, tes yang Heeh. lain itu yang diukurnya ini yang menonjol yang mana gitu loh. Kapasitasnya besar mana? Itu hardware. Ah, Kalau Steven nggak hardware-nya. kayak gitu, nggak ngaruh mau gede mau kecil yang di sebelah mana, tetapi ini cara kerjanya gitu yang Steven itu. Hmm. Makanya disebut dengan software. Walaupun dia menonjol Hmm. di depan, menonjol nah, kayak alien kayak gitu, Habibie bikin kayak alien ya, kiri kanannya menonjol ke Hmm. depan. Orang langsung aja menilai kalau kayak intuiting, ternyata di tes feeling kayak gitu. Lihat aja Hmm. kesehariannya lebay banget kan, lebaynya Habibie kelihatan kan. Iya. Oke, aplikatif. Tadi akurat, sekarang aplikatif. Itu akurat itu artinya bisa menentukan di mana sih letaknya gitu loh. Ya. Hmm. Kalau aplikatif ini bisa diterapkan di berbagai macam bidang kehidupan. Hmm. Di finance, bisa di produksi, bisa di profesi, politik. Sekarang ini teman-teman saya yang terjun ke dunia politik, khususnya orang Steven ya, yang senang dengan politik, Hmm. Pak layanan Steven politik. Bagaimana cara Hmm. menjaring massa gitu. Nah, di Steven politik ini lebih Hmm. ke sosio culture ya. Daerah ini ada kemungkinan orangnya banyak yang sensing, maka harus bagaimana harus mendekatinya? Karena dia orang sensing, maka berilah hadiah-hadiah yang berbentuk yang terasa oleh panca inderanya gitu loh. Oh, ternyata daerah sini orang feeling, maka Hmm. bagaimana? Ya kasih aja kunjungan sesering mungkin, pendekatan ke keluarga-keluarga dan sebagainya mungkin. Ya, dapatlah suara di situ. Nah, disiplin politik itu seperti kayak gitu contohnya. Termasuk di sosial personal Hmm. branding adanya di sosial politik dan profesi sini ya. Ada dunia marketing, ada dunia perjodohan ya, ada dunia parenting, ada dunia peribuan di rumah, ada Kama Sutranya Steven ini nih. Bagaimana mendatangi seorang istri? Hmm. Kalau suaminya orang feeling, istrinya orang sensing, bagaimana sih cara Hmm. Kama Sutranya? Ini dibahas di sini. Hmm. Hmm. Steven punya gitu loh. Gayanya, titik-titik sensitifnya di sini dipelajarin. Hmm. Stephen Health, setiap orang mempunyai organ penting dalam tubuhnya. Orang sensing itu organnya apa? Mamanya lambung, orang insting jantung. Maka jagalah organ tersebut karena itu adalah kekuatannya sekaligus kelemahannya. Kalau orang sensing tidak menjaga Ah. lambung, pencernaan, ya siap-siap aja batuk dan sebagainya. Itu tandanya lambungnya bermasalah, pencernaannya bermasalah. Maka supaya orang sensing tetap Hmm. sehat, bagaimana? Jaga sistem pencernaannya.
Kalau sistem Hmm. pencernaannya terjaga, everything is well gitu loh. Ya. Di Stephen Health ini akan membahas tentang itu. Feeling bagaimana? Ini Jaga. kita satu-satu akan dibahas ya, Pak Ben ya. Yang ini enggak, Bu. Heeh. Kalau ini dia tematik. Ibu nanti bisa milih workshopnya yang mana. Setelah ikut CSL 2, Ibu bisa pilih Heeh. yang mana. Sesuai dengan Kita eh, pilihnya boleh satu aja gitu, Pak Ben. minimal, ya boleh satu. Ya. Boleh satu ya. Kecuali akan Ibu menjadi seorang trainer seperti saya dan Pak Najat, minimal 3 3. minimal. Mm-mm. Tapi kalau Ibu Hmm. menentukan karena Ibu personal branding, saya saran sih di profesi, Bu. Hmm. Tergantung kebutuhan Ibu mau mana. Kalau Ibu Heeh. hanya untuk Iya, dapat ya. profiling aja, nggak butuh pengetahuannya, cukup sampai WSL 2 aja untuk punya alat. Kayak gitu. Gitu, Bu. Nah, setelah yang kedua Hmm, baru ikut oke. yang ini. Tapi saya saranin nih, Bu, Hmm. ini secara pengalaman pribadi saya, karena kita punya keluarga, wajib yang parenting, selanjutnya segera profesi. Hmm. Itu bukan berguna buat orang lain aja. Nanti kita bisa merancang karir untuk anak-anak kita. Setelah lulus SMP, ya kita bisa ngarahin kamu masuk SMA apa IPA atau IPS, nanti kuliahnya di mana dan sebagainya kayak gitu lah. Di sini. Berarti kalau kita pengen ambil lebih dari satu gitu, kita harus ambil yang kayak apa, Pak Ben? Kalau saya semua udah diambil, Bu. Oh, boleh berarti kita misalnya kalau misalnya Boleh, mau Bu. ambil lagi gitu. Karena Oh, ini boleh. menarik, menarik Oke. banget ilmunya semua. Apalagi ilmu sosial kayak gini menarik banget gitu loh. Oke, oke. Oke ya. Jadi ada prioritas ya karena lumayan ini. Dari sekian workshop ada rupiah yang akan kita keluarkan di sini nih. Iya, iya. Heeh. Tapi bagi saya sebagai seorang trainer, ya minimal harus tahu semuanya ini, gitu. Iya, iya. Jadi bagaimana Stephen leadership, bagaimana kepemimpinan, Stephen teaching untuk guru-guru gimana. Saya ikutin semua, Bu. Gitu ya. Oke, clear ya sampai sini ya. Jadi Stephen bisa diterapkan di berbagai macam Iya. bidang. Kenapa sih saya saranin Stephen parenting? Ya satu, kita punya keluarga dan disinilah cikal bakalnya dari semua ilmu ini gitu loh, di sini sebenarnya di parenting tersebut. Hmm. Oke, next ya, kelebihan yang kelebihan Anda disyukuri dengan ilmu yang benar, kelemahan Anda adalah dengan sabar. Ya, berbuatlah sesuai dengan kebenaran terbaik kalian. Ini adalah kata-kata motivasi yang saya dapat dari penemu Stephen. Jadi kelebihan Anda itu disyukuri dengan ilmu yang benar. Kelemahan dihadapi dengan sabar. Artinya, biarkanlah kelemahan akan terangkat dengan sendirinya kalau kita konsentrasi di kelebihan kita. Jadi di sini titik beratnya, udah deh konsentrasi di kelebihan aja, biarkan kelemahan itu akan terangkat nantinya juga pada saat kita konsentrasi di kelebihan, Hmm. ya. Artinya kalau kita berinvestasi di kelemahan, berapa lama, berapa biaya yang kita harus keluarkan dibanding dengan berinvestasi di kelebihan gitu loh. Saya Hmm. seorang feeling, saya kursus matematik, udah capek, udah lama nangkepnya kayak gitu kan. Tapi saya kalau saya karena saya feeling, udah deh kamu di ilmu public speaking lah. Ya karena saya senang di public Hmm. speaking, ya akan cepat prosesnya kayak gitu. Ya seperti kayak gitulah ya. Hmm. Hmm. Setiap anak istimewa fitrahnya. Kenapa kok tidak semua jadi hebat? Ya orang harus fokus pada kekuatan tersebut. Jadi yuk kita invest dengan kekuatan kita, fokus pada kekuatan saja. Terus kelemahannya bagaimana? Biarin aja, nanti juga terobati, terangkat, begitu kekuatan kita optimal gitu loh. Ya, artinya gini Bu, kenapa Hmm. Bibi dan orang lain itu bisa lengkap kayaknya? Ya karena sudah full feelingnya, full ininya gitu loh. Yang lain pun terangkat pasti. Kenapa? Karena ini otak kan letaknya di sini. Ini terintegrasi semua kerjanya. Steven tahu yang mana jadi komandannya. Oh yang ini ya udah fokus di sini aja gitu loh. Nanti juga ini terangkat gitu. Bukan berarti feeling nggak bisa mikir, pasti bisa mikir. Asal feelingnya terpenuhin gitu loh. Ya, setiap orang itu jenius, tetapi kalau kita melihat atau menjudge seekor ikan dari kemampuannya dia memanjat pohon, sampai kapanpun dia akan merasa
ya dia bodoh gitu loh. Kenapa? Karena nggak bisa manjat pohon. Ya mana ada ikan manjat pohon gitu kan? Seharusnya ikan berenang. Begitu juga tupai. Dia menganggap dirinya bodoh. Kenapa? Karena dia nggak jago berenang. Padahal jagonya tupai adalah memanjat. Kura-kura, saya nggak bodoh nggak bisa lari. Ya nggak bisa lah kura-kura gitu kan? Kayak gitu ya Bu ya. Pahami jenisnya, sesuaikan lingkungannya. Nah, nah ini saya udah ngambil gambar dari internet. Ada yang model kayak gini dan ini terjadi pada dunia pendidikan kita. Mungkin rumah kita juga gitu loh. Untuk sebuah seleksi yang fair, setiap orang harus mengambil ujian yang sama. Silakan memanjat pohon. Mana yang menang, Bu? Pasti monyet kan ya? Kayak gitu. Gajah susah, ikan susah dan sebagainya. Kayak gitu dah ya, Bu ya. Oke. Heeh. Oke, sesi satu sudah Pak Najar. Halo Pak Najar. Om Ben, baik. Makasih banyak Om Ben. Oke, Bu Mana. Jadi eh, eh, kita kenalkan IEL-nya itu ada dua Bu ya, Bu Mana. Kalau saya tanya apa kabar hari ini, jawabannya sukses. Ya, ke atas itu harta, tahta, kata, cinta kita raih, lalu mulia disebarkan ke kanan kiri. Bagaimana bermanfaat ke semuanya sehingga kita bahagia. Hore, aku bahagia gitu. Hore. Apa kabar hari ini? Sukses, Sukses, mulia. mulia. Weh, aku bahagia gitu, mana ya? Itu adalah yang kami untuk menunjukkan bahwa Sukses eh, mulia. sukses mulia sebagai gaya hidup. Itu seperti bernapas. Jadi bernapas itu tidak boleh hanya diambil kalau untuk kita bisa hidup, harus dibuang. Bernapas diambil napasnya berarti sukses kita Hmm. raih. Setelah kita dapatkan, kita bagikan ke sesama sebagai bentuk kemuliaan agar membuat kita bahagia. Begitu bagaimana ya? Yang kedua, kalau saya tanya, Steven, Hmm. jawabnya gue banget. Ya, jadi karena kita level 1 ini ingin mengkonfirmasi bahwa hasil tes Steven saya gue banget gitu ya. Coba kita coba. Steven, gue banget. Gue banget. Gue banget. Gue banget. Itu mana ya? Karena saya tadi perhatikan dari apa yang disampaikan Om Ben, Bu Mana sudah banyak yang merasa gue banget. Baik, karena ini sudah saatnya juga istirahat. Di kami baru juga azan ya, untuk kami mungkin harus sholat dan juga makan. Kita akan istirahat dan masuk lagi pukul 13.15 Bu Mana ya. 13.15 kita akan lanjutkan sesi Oke, nah. berikutnya. 13, 15. 15 Oke. ya. Oke. Dan ini biarnya Ini dipantang saya kayaknya pikir ini banyak ya, Pak karena ini Najar, kalau balik lagi tadi saya nggak bisa ngerekam ya, jadi agak banyak. kebingungan. Yang ini alhamdulillah bisa saya rekam. Jadi biarnya dipantang kita Nah, apa nggak usah keluar, dimatikannya, ditutup aja gambarnya dan kita nanti kembali lagi pukul 15 sorry, 13.15. Jangan lupa Bu Manah diingat-ingat ya. Sensing digunakan karena ada ujiannya di ujung. Ada Oh iya, ujiannya baik, keren. baik. Oke ya. Baik, terima kasih. Oke, Sampai jumpa pukul terima kasih. 13.15. Selamat siang.